Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa qulibana wal hakim an Hurairah idza kana awal lailatin min syahri Ramadan sufidati syayatin wa maradatul jinni wa quliqat abwabuna fala yuftah min nabaru wa futihat abwabul jannah fala yughlaq min nabaru wa yunadi munadin kulla lailatin ya baghiyal khair aqbil aqbil ya baghiyal syarr aqsim walillahi utaqa'u minan nas wa dzalika kullu lailatin. Bapak Ibu, kita masih melanjutkan hadis yang berkenaan dengan puasa Ramadan. Wa nuhibbana wal hakimu an Abi Hurairah meriwayatkan hadis Ibnu Hibban dan Imam Al-Hakim dari sahabat Hurairah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di dalam hadis itu dikatakan idza kana awal lailatin min syahri Ramadan, apabila datang malam pertama dari bulan suci Ramadan, sufidati syayatinu dibelenggu, diikat setan-setan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa maradatul jinni dan berontak ya, berontak banyak dari bangsa jin. Nah ini ada masalah terminologi, maksudnya begini. Setan itu kan dari bangsa jin. Lalu kenapa disebutkan setan kemudian jin? Bahwa definisi tentang setan itu asyaitanu ismun li kulli alimin minal jinni wal ins wal hayawanat. Setan itu nama gelar bagi makhluk yang merusak bahkan membunuh bisa jadi dari bangsa jin, bangsa manusia dan hewan. Hewan itu seperti COVID-19, ketika dia membunuh orang maka dia jadi setan. Kita mesti menghindar. Jadi kalau dibilang fattakhidhuhu aduwwan, jauhkan oleh kalian setan, itu maknanya manusia yang berperilaku seperti setan, bangsa jin yang berupa ya seperti setan, dan binatang, virus, kuman, ya semua yang bisa merusak dan membunuh, menghina. Nah, jadi kalau yang jelas-jelas memang kehidupan yang dari bangsa jin itu, tapi yang belum jelas-jelas melakukan melakukan perusakan, mereka itu ya diikat tetapi punya kemauan untuk berontak ya, untuk tidak bertahan seperti bangsa setan dan jin yang sudah menjadi setan sehingga dia tidak punya kemampuan lagi. Wa ghulqat abwabun nar, dan ditutup seluruh pintu api neraka. Falam yuftah minha babun, tidak dibuka dari pintu-pintu neraka satu pintu pun. Wa futihat abwabul jannati, dan dibuka pintu-pintu surga. Wala yughlaq minha babun, dan tidak ditutup dari pintu-pintu surga itu satu pintu pun. Jadi ada 8
setiap malam. Jadi setiap malam Ramadan itu ada yang berseru, ada yang memanggil, ya bagiyal khair aqbil, wahai orang yang mencari kebaikan, aqbil, aqbil, kerjakanlah. Ya bagiyal syarr aqsid, wahai orang yang mencari keburukan, yang melakukan kebaikan, aqsid, batasilah, kurangilah, hindarkan. Walillahi utaqa'u minan nar, di sisi Allah banyak ya orang-orang yang dimerdekakan dari api neraka. Jadi Bapak Ibu, besarnya Ramadan itu salah satunya adalah ikhtiar memerdekakan orang dari api neraka. Dan itu setiap malam disampaikan itu, ya, diseru yang semacam itu. Wa dzalika kullu lailatin, yang demikian itu setiap malam. Hanya saja kita tidak mendengar ketika seruan itu disampaikan, kita tidak mendengar. Ya, apa? Wa yasma'u kalamahu inda faqalain. Semua makhluk di alam semesta itu mendengar suara itu. Inda faqalain, kecuali dua makhluk yang tidak mendengar. Nah, faqalain itu al-jinnu wal ins. Dari bangsa jin dan bangsa manusia itu tidak bisa mendengar. Yang setiap malam Ramadan itu, ya, disebutkan, dipanggilkan, ya, diseru dan diberitahukan bahwa Allah malam Ramadan itu membebaskan orang dari api neraka. Wa Ibnu Khuzaimah wa Hibban, dan meriwayatkan Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban, Annahu sallallahu alaihi wasallam sha'ida mimbar, bahwa sesungguhnya Nabi pernah naik mimbar. Faqala amin, amin, amin. Dan Nabi setiap kali langkah itu anak tangga itu beliau mengucapkan amin, naik lagi amin, naik lagi amin. Itu apa? Anak tangga mimbar itu tidak, karena Nabi mengucapkannya tidak. Jadi yang benar kalau masjid itu pakainya mimbar, bukan pakai podium. Ini masjidnya udah bagus, podiumnya ganti dengan mimbar, karena memang kalau masjid itu pakainya mimbar, jadi tempat tidur berdiri kakinya kelihatan, ya, seperti di Mekah, di Madinah itu, nah, dipertahankan sampai sekarang tradisinya itu mimbar seperti itu. Ada 3 tahapan, ya, bahkan kalau di Madinah itu lebih tinggi lagi, lebih banyak lagi, ya. Inilah maka ditanya, ya Rasulullah, innaka sa'id dan mimbar, amin, padahal tidak ada yang berdoa, tidak ada yang mendengar suara apapun. Faqala, maka Nabi menjawab, inna Jibril alaihissalam atani, barusan malaikat Jibril datang menjumpaiku. Faqala, malaikat Jibril mengatakan, man adraka syahra Ramadan, siapa yang mendapati bulan suci Ramadan, falam yughfar lahu, tidak diampuni dosanya, tidak direbut Ramadan itu sehingga tidak diampuni dosanya. Fama
Waman adraka abawaihi, barang siapa yang mendapati ibu bapaknya, kedua ibu bapaknya, au ahaduhuma, atau yang tinggal satu orang, ayahnya atau ibunya, falam yabirrahuma, dan dia tidak bisa berbuat baik kepada dua orang tuanya, atau salah satunya nggak bisa dia memanfaatkan ibu bapaknya, pamana, kemudian dia meninggal dalam keadaan tidak baik, pada falana, maka dia akan masuk neraka. Fa'ab'adahullah, mudah-mudahan Allah menjauhkannya. Qul amin, kata malaikat Jibril, ucapkan oleh ya Muhammad amin. Fakultu amin, maka aku katakan amin. Ya, punya orang tua, tapi orang tua tidak menjadi wasilah untuk mendapatkan ampunan dari Allah, tidak berbuat baik. Sekarang ini anak berani menuntut ibunya di pengadilan. Anak sekarang itu berani ya membunuh ayahnya, berani melaporkan polisi. Nah, ini adalah sebuah hal yang merugi ya. Dan Nabi mengatakan, Nabi mengaminkan kalau orang-orang itu masuk ke dalam neraka. Ya. Waman sukir fa'indah, barang siapa yang disebutkan namamu di sisinya, disebut nama Nabi Muhammad, falam yusalli alaih, dan tidak mengucapkan salawat kepadamu ya Muhammad, famata, kemudian orang itu meninggal, fadkhalana, maka dia masuk neraka. Fa'abadahullah, Allah, mudah-mudahan Allah menjauhkan. Qul amin, malaikat Jibril bilang, ucapkan olehmu ya Muhammad amin. Fakultu amin, kemudian aku katakan amin. Nah, ini bahasa sekalian. Jadi kalau kita ngajinya hadis itu kelebihannya kita sering membaca salawat. Tapi ada juga orang lama belajar hadis, tapi ketika disebut nama Nabi dia tidak ikut serta memberikan salawat. Dan itu di dalam hadis lain dikatakan orang pelit ya, yang tidak bisa memberikan salawat ketika disebut nama Nabi Muhammad. Nah, Bapak sekalian, dari konteks pembahasan tentang Ramadan, ya, yang nomor satu itu bulan Ramadan tidak bisa membebaskan seseorang dari api neraka, rugi orang. Padahal walillahi utaqa'u minan nar, Allah membebaskan banyak dari orang-orang ya untuk bebas dari api neraka. Wa Muhammad bin Mansur as-Sam'ani an Anas, meriwayatkan hadis Muhammad bin Mansur as-Sam'ani dari sahabat Anas radhiyallahu anhu. Innama sumiya Ramadan di annahu yarmanu dzunub, dinamakan bulan itu Ramadan li annahu yarmanu dzunub, oleh karena dia membakar dosa. Ramadan itu maknanya membakar. Kenapa bulan Ramadan disebut dengan bulan yang membakar? Yarmanu dzunub, membakar dosa, sehingga dosanya tidak tersisa, berdebu semuanya. Wa Tabarani wal Baihaqi an Umar radhiyallahu anhu, meriwayatkan hadis Imam At-Tabarani, Imam Al-Baihaqi dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Zakirullahi fi Ramadana
maghfurun lahu. Orang yang mengingat Allah, orang yang zikir kepada Allah di bulan Ramadan, maghfurun lahu, diampuni orang. Jadi yang disebut dengan zakir itu bisa jadi baca Quran, bisa jadi sholat, ya, kita taraweh malam ditambah Quran dihakami. Ada orang tradisinya itu, ya, selama Ramadan itu 3 kali menghatamkan Qul huwallah. Qul huwallah itu 10.000, itu dianggapnya khataman. Nah, jadi dia setiap per 10 hari itu menghatamkan Qul huwallah. Orang-orang dulu, ya, orang-orang tua kita itu kan bisa baca Latin, kan bisa baca Arab. Tapi karena dia ikut pengajian, dia baca, dia ingat. Nah, di bulan suci Ramadan dibungser itu tali diikat, karena memang hitungannya tidak banyak, maka dia bukan menghatamkan Quran tapi menghatamkan Qul. Itu namanya masih zakir juga. Ya, jadi siapa yang zikir mengingat Allah dengan apa saja yang ia lakukan di bulan suci Ramadan, maghfurun lahu, maka dia diampuni dosanya. Wasailullahi fihi la yukhayyab, dan permintaannya kepada Allah di bulan suci Ramadan la yukhayyab, tidak akan dihampakan. Jadi kalau orang Ramadan berzikir kemudian dia berdoa, la yukhayyab, ya, tidak dihampakan, tidak dikosongkan permohonannya. Diterima, ya, doanya itu tidak. Wal Baihaqi an Abdullah bin Abi Aufa, meriwayatkan Imam Al-Baihaqi hadis dari Abdullah ibnu Abi Aufa, naumus shaimi ibadatun, tidurnya orang yang berpuasa itu bernilai ibadah. Nah, ini ada orang yang kalau itu tidur aja dari subuh sampai maghrib gitu, kecuali waktu sholat, ya, zuhur sama asar. Jadi tidur dari subuh, tidur, bangun jam bulan puasa kita di luar, apa kita tidak macam-macam. Dan sekarang kita ini lemah, ya, kita ini umat Islam itu lemah. Kita nggak keluar tapi di HP ada, sambil lemas di dalam masjid, tapi lihat HP yang dilihat itu juga. Jadi sekarang itu lebih berat, ya, sekarang itu lebih repot meninggal. Hampir barangkali nggak ada orang yang nggak punya HP, kecuali aki-aki sama nenek-nenek. Tapi nenek-nenek sekarang juga pegang HP, aki-aki sekarang juga pegang HP juga. Namun ini ibadah, tidurnya orang yang berpuasa ibadah. Jadi kalau dibandingkan dengan dia di luar rumah, maka dia harus dia tidur.
Bahkan di dalam hadis sahih, la luhuhu fa'is sa'ibi atyabu rihil misk. Bau mulutnya orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah timbang minyak misk. Itu maknanya bukannya kalau kita jam 1 kita cium bau mulut orang puasa benar-benar wangi. Inanya yang bau, yang jelek, kalau dia puasa Ramadan nilainya tinggi, apalagi dia baca Quran, apalagi dia bertasbih, bertakbir, bertakbir, bertakbir. Ya, diamnya saja, bau mulutnya saja sudah nilainya seperti minyak misk. Wa amaluhu mudha'afun, dan amal ibadahnya dilipat gandakan. Wa du'a'uhu mustajabun, dan doanya mustajab, doanya diterima. Wa dhambuhu maghfur, dan dosanya diampuni. Nah, Bapak sekalian, itulah pintu-pintu kemuliaan Ramadan ya, yang kita sudah melewati beberapa bulan yang lalu itu seperti bagaimana kita bisa bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Wal Hakimun an Ibnu Umar meriwayatkan hadis Imam Al-Hakim dari sahabat Ibnu Umar. Likulli abdin sa'imin da'watun mustajabatun inda ifqarihi u'tina fid dunya. Likulli abdin sa'imin, pada setiap hamba yang melakukan ibadah puasa, da'watun mustajabatun, memiliki doa yang mustajab, inda ifqarihi, ketika dia berbuka. U'tina fid dunya, yang diterima, diberikan permohonannya itu di dunia, awitu hiranahu fil akhirah, atau disimpan oleh Allah untuknya nanti di akhirat. Jadi doa orang yang berpuasa itu diterima. Hanya saja bisa jadi permintaannya itu dikabulkannya itu di dunia, atau di akhirat disimpan, dikasihnya nanti di akhirat. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau pengen punya anak pintar, pengen punya anak taat, pengen punya anak hafal Quran, itu bukan cuma dari 0 kilometer diberi makan yang halal, yang benar, tetapi dia mesti juga ya apa yang terkandung di dalam hadis kita ini diperhatikan. Jadi caranya berpuasa ibunya, yang bagus ibunya, bapaknya kuat. Kalau bapaknya bekerja tak kuat, ibunya yang kuat. Nah, waktu berbuka puasa, lagi berbuka puasa dengan azan itu ya kata Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca doa dulu. Ya doain dulu anaknya, doain cucunya, ya, supaya makan Allah dikabulkan. Nah, berdasarkan hal ini bisa jadi dikabulkannya di dunia, atau dicelengin, disimpan, nanti diberikannya di akhirat. Allah yang Maha tahu kapan diberikannya. Ya. Awit tukhira lahu fil akhirah, atau disimpan oleh Allah untuknya di akhirat. Wa fil musnadi, dan tersebut di dalam salah satu musnad Al-Wasil bin Asqa, hadis diriwayatkan dari Wasilah ya bin Asqa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Unzilat suhufu Ibrahim fi awwali lailatin min syahri Ramadan. Diturunkannya suhuf Ibrahim itu pada awal malam Ramadan. So, apa itu suhuf? Suhuf itu lembaran. Suhuf Ibrahim wa Musa. Lembaran-lembaran yang diberikan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Kenapa disebutnya lembaran? Karena peradabannya belum banyak, peradabannya belum maju, sehingga yang perlu diatur itu sedikit. Maka disebutnya suhuf. Tapi semakin kembali yang diturunkan itu kitab. Ya, unzila fihi kitab. Kami turunkan kepada Nabi yang diutus itu kitab. Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Nah, masa Nabi Ibrahim itu suhuf, dan suhuf itu pertama kali diturunkannya itu awal malam Ramadan. Wa unzilati Tauratu li sittin madaina min Ramadan. Dan diturunkannya kitab Taurat 6 hari setelah berjalannya bulan Ramadan. Jadi hari ke-6 Ramadan diturunkan Taurat pada masanya, walaupun berbeda. Wa unzilal Injilu li thalathata asyarata madaina min Ramadan. Dan diturunkan Injil pada 13 hari berlalunya bulan suci Ramadan. Ya, 13 hari. Wa unzilatil Furqan li 24 khalat min Ramadan. Dan diturunkannya Al-Furqan. Nama lain dari Al-Quran itu Al-Furqan. Dan diturunkannya Al-Furqan li 24 khalat min Ramadan. Ya, pada tanggal 24 ya setelah khalat min Ramadan, melewati pertengahan dari bulan Ramadan. Nah, ini kenapa tidak tanggal 27? Kan nuzulul Quran itu tanggal 27. Nah, Bapak sekalian, nuzulul Quran itu tidak sama dengan diturunkannya Al-Quran. Kalau nuzulul Quran itu ya, di mana Al-Quran diturunkan itu dari ya, dari Baitul Izzah, ya, dari Baitul Ma'mur, dari alasnya Allah ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu di langit pertama. Maka itu ya disebut dengan nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Nah, 17 Ramadan itu adalah pada saat pertama kali diterimanya surah oleh Nabi Muhammad yang tanggal 17. Tapi dari Allah sampai ke Baitul Izzah itu 2 versi. Ada yang mengatakan 27 Ramadan, ada yang mengatakan 24 Ramadan. Ya, jadi itu berbeda. Ada yang mengatakan 24, ada yang 27. Wallahu a'lam. Sebenarnya pada perbedaan pendapat ini hanya Allah yang tahu. Yang sebenar 26, ya, apa 27, apa 24. Ya. Wa ruwiya an Sa'id bin Musayyab an Salman marfu'an. Diriwayatkan hadis dari Sa'id bin Musayyab dan Salman, sahabat Salman marfu'an. Hadis ini sampai kepada Rasulullah. Lawanannya hadis yang mauquf. Kalau hadis mauquf itu hadis yang cuma sampai ke
pernah berkhutbah kepada kami Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada akhir hari di bulan Sya'ban. Artinya bisa jadi tanggal 29 Sya'ban atau tanggal 30 Sya'ban. Jadi besoknya Ramadan. Faqala, Nabi bersabda, ya ayuhan nas, hai manusia, qad adallakum syahrun azim, sungguh kalian dinaungi oleh bulan yang agung, syahrun mubarakun, bulan yang penuh dengan keberkahan, fihi lailatul khairun min alfi syahr. Di dalam Ramadan itu ada satu malam yang lebih bagus dari 1000 bulan. 1000 bulan itu 83 tahun 4 bulan. Kalau kita dapat satu malam itu, sama saja kita umur kita bertambah 83 tahun 4 bulan. Kalau setiap tahun kita dapat, maka bisa jadi umur dalam catatan Allah kita, umur kita sama dengan umat Nabi terdahulu. Ya, Nabi Adam 1000 tahun kurang sedikit. Ada yang 800 tahun. Nah, umat Nabi Muhammad kalau dia dapat malam Lailatul Qadar tiap tahun itu, maka ada tambahan umur 83 tahun 4 bulan. Ja'alallahu siyamahu fardatan. Allah menjadikan puasanya kewajiban. Wa qiyama lailihi tatawwu'an, dan berdirinya salatnya di waktu malam tatawwu'an menjadi ibadah sunnah. Ibadah tatawwu' itu ibadah sukarela, menjadi ibadah sunnah. Man taqarraba fihi bi khaslatin minal khair, barang siapa yang mendekatkan diri pada Allah fihi ay fi Ramadan, di bulan suci Ramadan, dengan khair, dengan kebaikan. Ada orang mengatakan Quran, mengatakan Allah, ada orang yang memberi makan, orang yang berbuka puasa kalau sore itu, nah itu bi khaslatin minal khair. Karena kaman ada faridatan iman simahu, maka orang itu ya sepertinya orang yang menunaikan kewajiban selain dari sholat yang sudah dikerjakan. Paman ada fihi faridatan, maka barang siapa yang di bulan suci Ramadan mengerjakan kewajiban, karena kaman ada sab'ina faridatan iman simahu, maka dia seperti orang yang menunaikan 70 kebaikan, 70 ibadah wajib ya selain dari bulan suci Ramadan. Wa huwa syahrus sabr, Ramadan itu bulan sabar. Wa sabru sawabul jannah, dan sabar itu balasannya surga. Nah, ini yang dimaksud dengan sabar, bukannya sabar sama orang lain, bukan. As-sabru an-nafsi. Orang berpuasa itu sabar menghadapi keinginan diri. Di bulan puasa itu pengennya makan, pengennya minum, pengennya bersama istri, karena memang punya niat dan itu halal. Nah, dia sabar nunggu sampai mati. Oleh karena itu Bapak sekalian, boleh di sholat maghrib itu berbukanya bukan dengan air, boleh. Berbukanya bukan dengan makan, boleh. Tapi berbukanya dengan jima, boleh. Kalau puas, saya baca itu di dalam kitabnya Imam Al-Ghazali, Al-Falatun Nikah, judul kitab itu. Beliau meriwayatkan hadis itu, wa kana min ashabin nabi ayu jami'a ahlahu qabla an yuftira min Ramadan. Saya waktu baca itu di
menikahnya dengan menjima istrinya sebelum berbuka Ramadan. Jadi berbukanya, habis itu selesai baru minum baru makan. Bolehkah ini praktek? Boleh. Besok Ramadan depan bilang sama istrinya mau ngamalin ya, sampai sama nangis, boleh. Subhanallah. Kalau kata kita mah apa? Kebangetan benar. Ya. Nah itu namanya dia menahan sabar. Wa syahrul muasa. Ramadan itu adalah syahrul muasa. Al-muasa al-muawanah. Bulan yang memberikan pertolongan. Kenapa? Karena pintu surga dibuka, itu maknanya bukan hakiki. Apa saja yang baik kau minta, insya Allah diterima. Ya, hidupnya atau disimpan. Wa syahrun yazadu fihi rizqu, dan Ramadan itu adalah bulan yang ditambahkannya rezeki. Coba deh bapak-bapak, ibu-ibu hitungkan bahwa di Ramadan itu pengeluarannya itu besar. Nah, semuanya orang pengeluarannya lebih besar. Kalau ditanya dari mana itu uangnya, kalau uang mudah menambahkannya, sehingga di Ramadan itu 1 bulan kalau dihitung penambahannya itu besar. Wa man faqara fihi sha'iman wa man faqara. Ya. Kita Ramadan puasa obat. Jadi mengkodok kata mengkodok itu maksudnya di bulan-bulan Ramadan. Jadi dia nggak bisa mengerjakan puasa Ramadan sekaligus mengkodok yang lalu-lalu. Tapi ulama fikih kalau lagi mengkodok puasa Ramadan, dia boleh menambahkan niat puasa sunnah. Seperti hari Senin sama Kamis, dia mengkodok, maka dia niat juga di samping niat mengkodok, niat puasa hari Senin, niat puasa sunnah hari Kamis. Nah, itu fuqaha mengatakan boleh. Sholat nggak boleh juga, sama ya. Jadi kalau sholat ya waktu sholat, kalau kodok di luar waktu yang ada anaknya kita sholat.
السيد مرد عيسى برق وهاس مرقني وسيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأخطاس وشعب بن عبد الله باهاس والحبيب عيسى بن محمد الحبشي والحبيب علي بن حسن الأطاس والحبيب علي بن حسين الأطاس وشيخ أحمد بن عبد القادر باشر وشيخ محمد بن أحمد مشموس وسيد المعلم محمد الشافعي الثاني وشعب الكريم مرزوقي وجميع مزايا الذكر والتوحيد أينما كانوا وهلت أرواحهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويحيينا على لا إله إلا الله ويتوفانا عليها ويحققنا بأطعيمها ويلزمنا ضرائبها ويجعلنا من واصي أهلها ومن الذاكرين الله كثيرا في خير وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لله بالبدء والثناء
Bismillah.